Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. Terlebih dahulu saya mengingatkan kepada diri saya terutama segenap para hadirin dan hadirat, ikhwan wa akhwat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghina ad-darain fastamsik biha walzam tanal ma tashtahi wa tad'i. Takwa kepada Tuhan semesta alam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya takwa itu mengantarkan kepada kemuliaan. Kepada apa? Kemuliaan. Allah yang mulia. Nanti dikasih jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Dikasih ilmu yang manfaat, dikasih akhlak yang baik, dimudahkan bakti sama orang tua, dikasih pekerjaan yang halal, dikasih jodoh yang baik buat dunia akhirat, dikasih anak-anak yang mudah menghafal Quran. Innaha izzun, bikin kemuliaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hirzun fid dunya wal marja'i, dan takwa kepada Allah akan menjadi penjagaan bagimu di dunia dan tempat kembali nanti ke akhirat. Terjaga terus hidup, terjaga dari kemungkaran, terjaga dari akhlak yang buruk, terjaga dari godaan syaitan, terjaga dari teman yang tak baik. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghina ad-darain. Pada ketakwaan itu ada kekayaan dunia dan akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah yang keluarkan kesulitannya, dan Allah kirimkan rezeki tak terduga. Fiha ghina ad-darain, nanti di akhirat kaya, masuk surganya Allah. Amin.
Kalau kamu sudah tahu takwa itu menyebabkan kamu mulia, takwa itu kamu bisa terjaga, takwa itu kamu bisa kaya, menyenangkan, fastamsik biha walzam. Maka peganglah takwa menjadi prinsip hidupmu. Dan ma tashtahi wa tad'i. Maka kamu akan memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Ya salam. Ya salam. Allahumma ja'alna minal muttaqin. InsyaAllah Allah jadikan kita orang-orang bertakwa, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, lupa mulu ada temanya. Ada surga di rumah kita. Soalnya yang bikin anak-anak muda. Ada surga di rumah kita. Ada surga di rumah. Antum pada punya rumah? Udah punya rumah? Hah? Sekarang tinggal di mana? Hah? Belum ada yang punya rumah? Sampai mati gak bakal punya rumah? Antum ini semua sampai mati gak bakal punya rumah. Karena semua ini milik Allah, bukan milik kita. Jadi temanya saya luruskan aja nih. Ada surga di rumah yang sedang dititipkan Allah kepada kita. Biasa. Karena kita gak punya rumah. Ya? Paham ya? Yang penting kita punya ridho Allah, punya rahmatnya Allah, punya ampunannya Allah. Jadi nggak usah sedih masalah rumah. Ada yang ngontrak, masalah rumah dengan ngontrak itu sama aja sebenarnya statusnya. Bukan rumah dia juga. Sayang nih dianggurin gak diminum. Ini kopi kita apa kopi apa ini? Hah? Rasanya kayak ada kopi-kopinya gitu. Jadi nggak punya rumah ya? Belum punya rumah ya? Belum ya? Hah? Semua di sini punya Allah. Alam semesta, akhirat, surga, neraka, semuanya punya Allah. Kita perlu tahu diri, kita hambanya yang diciptakan oleh Allah, yang memang diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa jin duluan disebut? Karena duluan diciptain. Pernah melihat jin? Hah? Oke, jangan suka nonton film setan. Di sini ada yang suka nonton film setan. Ada nggak yang suka nonton film setan? Itu menghayal itu film-film setan. Itu kalau jin disuruh nonton mungkin jin ketakutan juga itu. Nggak begini amat gitu. Kalau ada jin jahat baca ayat kursi kabur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup untuk menyembah Allah. Maka dalam suratul Fatihah ada kalimat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kalimat abdun, kalimat apa? Abdun. Abdun apa artinya?
Abdullah apa? Hamba Allah. Abdun apa? Abdun ada 3 makna. Kalau secara bahasa Abdun ada 3 makna. Secara bahasa Abdun ada 3 makna. Makna yang pertama, hamba. Seorang hamba sahaya, kalau dia ada majikannya, gak bisa dia menjanji sama orang begitu saja. Dia akan tanyakan dulu sama majikannya, boleh apa enggak? Jangankan hamba sahaya, kita kalau lagi kerja sama orang aja, di jam kerja nggak mungkin kita bisa main semaunya aja. Ya udah besok kita ketemu ya jam 10 jamnya kerja. Bisa. Mesti apa? Nanti saya tanya dulu majikan saya, boleh, kalau boleh saya jalan. Kita ini Abdullah, hambanya Allah. Makanya kalau apa-apa katakan insyaallah. Insyaallah, jika Allah menghendaki. Jangan lupa itu. Orang-orang yang suka janji tanpa insyaallah, itu kehambaannya di mana dia? Kalau Allah kata, ya, insyaallah, insyaallah, ulama kamu, insyaallah. Bisa jadi, bisa enggak. Benar kan? Kalau bukan jodohnya, gagal aja. Ya salam. Ojo turu ini, ojo turu. Dong sare. Insya Abdul makna pertama hamba. Dan yang namanya hamba itu harus mengikuti keinginan tuannya. Apalagi kita ini di atas hamba itu, kita ini hambanya Allah. Allah pencipta kita, Allah pemberi rezeki, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi kemauan Allah, bukan kemauan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ta'ala. Saya dihidupkan hari ini oleh Allah, kira-kira Allah menginginkan apa? Allah maunya seperti apa? Perintah Allahnya apa? Begitu. Allah tidak butuh kita, tapi kita harus tahu apa maunya Allah. Berarti saya harus bangun sebelum subuh, saya harus tahajud, saya harus sholat subuh berjamaah, saya harus baca wirid, saya harus menjaga perkataan yang baik. Abdul, karena kalau kamu sudah betul-betul menjadi Abdullah, apapun yang kamu minta dikabul sama Allah. Ya salam itu. Abdul arti yang kedua, alat. Apa? Alat. Bukan lalat, alat. Apa? Alat. Kayak ini nih, alat penutup. Ini alat. Ini alat. Abdul alat. Allah ingin memberikan ilmu padamu. Bisa saja menggunakan alatnya seorang ustadz yang mengajarkan ilmu. Dia sedang menjadi alat. Allah ingin membantu orang yang fakir. Bisa saja lewat kamu. Kamu ditakdirkan, dimudahkan sama Allah, ketemu sama orang fakir itu, dan kamu mengeluarkan uang yang ada padamu kepadanya. Kau sedang menjadi alatnya Allah untuk menyampaikan amanah. Abdun yang ketiga, artinya ini secara bahasa tumbuhan yang harum. Apa?
tumbuhan yang harum. Jadi ada ulama menyimpulkan makna iyyaka na'budu dengan 3 makna. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menghambakan diri dengan mentaati setiap perintahmu dan menjauhi laranganmu, dan kami selalu melakukan segala sesuatu seizinmu, dan kami ridha, kami ikhlas dijadikan alatmu, dan kami akan selalu menciptakan suasana yang harum di diri kami dan di sekitar kami. Ya salam. Ya iya. Kalau dengan tiga arti abdun secara bahasa. Saya ulangi ya. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Sebagai seorang hamba kami taati segala perintah, kami jauhi segala larangan, dan kami bergerak dengan seizinmu, dan kami ikhlas ridha dijadikan alatmu, dan kami berusaha terus menciptakan suasana yang harum dengan akhlak mulia di diri kami dan sekitar kami. Biasa. Ente kalau sudah ngamalin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemuliaan yang Allah akan berikan kepadamu, insya Allah kamu tidak ngeluh lagi sama manusia, kamu tidak merengek lagi sama manusia, kamu tidak akan menghinakan dirimu di hadapan manusia. Gak ada lagi tuh kalimat kalau mau seneng nyari lakinya yang kaya nih, suami yang kaya nih. Coba abdi ya kahayang cai heran kan? Paham nggak? Hah? Kita air putih. Biasalah. Emang kalau habis makan kebuli, sekarang udah model nih, kebuli pakai ikan. Kok ikannya udah mulai salah. Ntar lama-lama kebuli pakai terong. Gak apa-apa sih. Cuman kok idahnya kebuli pakai daging, nasi uduk pakai ayam goreng, nasi uduk pakai gulai kambing. Cocok. Ya salam itu pada makan udah? Hah? Ngomong dong. Aduh, kalau tahu tadi kita bawain. Tak ngomong sih. Iya. Sampai di mana tadi? Iya. Luar biasa. Ada hadisul qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di saat hambaku mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji untuk Allah, pemelihara semesta alam. Allah katakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Disambut itu sama Allah. Kemudian seorang hamba mengatakan lagi Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha kasih sayang untuk seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak, tapi sementara di dunia, dan Allah yang maha kasih sayang khusus bagi orang beriman di akhirat untuk selamanya, tidak diberikan kepada kaum kufar. Maka Allah menjawab
Atna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Disambung. Maliki yaumiddin. Ada dua bacaan. Bisa maliki, bisa maliki. Maliki yaumiddin. Dua-duanya benar. Jadi jangan kaget kalau ada imam baca maliki sama maliki. Ada sebagian ulama menggabungkan. Kalau rakaat pertama mimnya yang panjang, maliki. Rakaat kedua maliki. Pemilik hari pembalasan. Kalau maliki penguasa hari pembalasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Majjadani 'abdi." Hambaku sedang mengagungkan aku. Kemudian seorang hamba mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu hanya kepadamu lah ya Allah kami menghambakan diri untuk selalu taat kepada setiap perintahmu dan bergerak dengan seizinmu. Ridho ikhlas menjadi alatmu ya Allah, dan kami akan selalu menciptakan suasana yang harum dengan akhlak yang baik. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, ini untukku dan untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al. Setelah ini apa yang diminta oleh hambaku dikabulkan. Dan Allah mengajarkan kita permohonan yang paling penting dalam kehidupan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bawalah kami. Bukan sekedar tunjukilah. Yang paling tepat maknanya bawalah kami, bimbinglah kami ke jalan yang mustaqim. Mustaqim istiqomah. Istiqomah mustaqim ini juga. Beda antara menunjukkan dengan mengantar. Di mana ya Masjid MRBJ? Oh ente jalan lurus nih ke sono, nanti belok kiri. Nah nggak jauh dari situ tuh. Itu nunjukin. Paham? Kalau mengantar, antarin pakai mobil aja. Itu diantar. Hidayah bagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam terhadapmu, beliau alaihi wassalatu wassalam menunjuki. Itu loh jalan benar. Nih kalau mau benar, ini salah, ini benar. Para dai juga hanya bisa seperti itu, menunjuki. Tapi kalau Allah mengantar, membawa, membimbing, ihdinas siratal mustaqim. Juga secara bahasa Arab, karena tidak ada harfu jar ila, jadi artinya mengantar, membawa. Ada ayat di dalam Al-Quran, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad bukan memberi petunjuk, memberi apa? Menunjukkan jalan yang lurus, karena ada kata ila. Tapi dalam surat Al-Fatihah tidak ada ila, ke-nya nggak ada. Jadi ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdina ila. Kalau ihdina ila, tunjukilah. Ini ihdinas siratal mustaqim, bawalah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Antar kami ya Allah, bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan istiqamah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah kau berikan nikmat atas mereka. Jalannya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, jalannya orang-orang yang benar, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kami masuk dalam golongan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Wa iyyakum billah.
Kemudian kita disunnahkan membaca amin. Yang mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aminnya akan disertai dengan amin para malaikat. Ini suratul Fatihah. Kalau madhabul Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari suratul Fatihah dan disunahkan dijaharkan. Bagi madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Bismillahirrahmanirrahim bagian dari suratul Fatihah, tapi dianjurkan untuk bacanya sir. Jadi tergantung aja. Semuanya benar. Yang nggak benar yang nggak mau sholat. Tinggal dilihat. Masing-masing masjid ada DKM-nya, ada rumah tangganya. Ada masjid yang mengutamakan kita pakai madhab Imam Syafi'i. Benar. Madhab yang lain bisa ikut. Kayak kita kalau lagi ke Masjidil Haram, mereka pakai madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kita bisa ikut. Ada masalah. Kayak MRBJ, madhabnya Imam Syafi'i di sholat. Maka Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Memilih untuk supaya jamaahnya nggak bingung. Semuanya benar. Ya salam. Jangan ribut jadi orang Islam. Biasanya baru belajar suka pada sering ribut, baru belajar. Nanti kalau udah banyak tahu, udah baca kitab, nggak berkah tuh. Subhanallah, dapat ilmu, lalu suara cicak. Ya salam. Oleh karena itu, salah satu menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan suasana yang haram tadi. Di antaranya di rumah. Di rumah yang dititipkan Allah kepada kita. Bukan rumah kita ya. Di rumah yang dititipkan Allah. Di dalam rumah itu ada orang tua kita, insya Allah. Masih ada orang tuanya di rumah? Hah? Masih ada? Hah? Lupa? Innalillahi wa inna ilaihi. Ada orang lupa ditanya, ada orang tuamu di rumahmu? Gak tahu ada apa enggak ya? Ada orang begitu. Saking gak perhatiannya dia sama orang tua. Temannya nanya, apa manggilnya sama temannya apa? Hah? Orang sekarang apa sih itu guys itu apa sih? Kok apa ibu-ibu sekarang guys ibu-ibu guys apa sih? Hah? Guys apa guys? Nggak tahu kita sih. Kenapa sih nggak ngomong saudara saudari? Kenapa? Kan lebih bagus bahasa Indonesia lagi. Masa nggak bangga sama bahasanya sih? Saudara, saudari, bagus kan? Kenapa nggak ente pakai? Hah? Pakai dong, pakai. Akhi, ukhti, kan keren. Itu keren. Hah? Kenapa nggak mau dikerenin? Kerenin aja. Jadul. Hah? Kalah mulu sih soal tren. Jangan kalah dong, kita juga punya tren lain. Ajib, ukhti, akhi, akhi fillah, keren tuh, akhi fillah, ukhti fillah, saudara, saudari. Ditanya sama temannya, ibu ente ada di rumah? Nggak tahu ya. Nah, itu udah ciri itu anak nggak punya perhatian sama orang tua. Harusnya dia tahu di mana keberadaan orang tuanya setiap saat. Rubah sekarang keadaannya. Jangan orang tua terus yang mantau kamu. Jangan tunggu ditanya oleh orang tua baru kamu menjawab. Apalagi yang lebih parah, orang tua nanya jam 8 pagi, jawaban
telepon jam 1 siang. Nanyanya jam 8 pagi. Kamu sudah makan nak? Karena tadi dilihat anaknya buru-buru ini ya. Sudah makan nak? Jam 1 dijawab. Ini lagi makan nasi padang. Maksudnya apa ini? Inna lillahi. Orang tua itu karomah. Orang tua itu apa? Karomah. Ente bisa diangkat derajat sebab beliau-beliau. Dan setiap ada perintah di dalam Al-Quran untuk menyembah Allah yang Esa, seringnya dibarengi dengan bakti orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah, bakti sama orang tua. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ridha Allah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jika selama ini kau sering menganggap dirimu dikecewakan oleh teman-temanmu, sering dikecewakan oleh pelajaranmu, sering dikecewakan oleh dosenmu, sering dikecewakan oleh hasil duniamu, kemungkinan besar disebabkan kamu mengecewakan orang tua. Ya salah. Dan tulis tuh, tulis di mana? Di mana deh? Ada banyak sih sekarang ada di medsos. Jika kau sering mendapatkan kekecewaan, bisa jadi itu disebabkan kau mengecewakan orang tua. Dan siapapun yang berusaha tidak mengecewakan orang tuanya, maka dia akan jauh dari kekecewaan. Ya salam. Ya salam. Gitu. Nikmati itu surga pemberian Allah. Ada surga di rumah yang sedang dititipkan Allah kepada kita. Dan surga itu adalah orang tua kita. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan disia-siakan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Telapak kakinya aja udah surga. Gimana kakinya? Gimana wajahnya? Gimana tangannya? Gimana kolbunya? Ya salah. Telapak kakinya juga surga. Gimana tangannya? Gimana wajahnya? Gimana kolbunya? Subhanallah. Jadi kebersamaan sama orang tua itu paling menyenangkan. Kalau kita yang mau menganggap mereka adalah surga pemberian Allah buat kita. Tapi kalau kita udah anggap mereka itu beban buat kita, ya tak terasa lagi sudah surganya. Makanya kalau ada siapapun di antara kita yang lagi kecewa sama orang tua, baik itu ibu, baik itu ayah, maka istighfarlah kepada Allah. Karena itu bisa menjadi penyebab utama hilangnya surga di antara kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya salam. Semua kan dengar kisahnya Uwais Al-Qarani. Sudah tahu kan kisahnya Uwais Al-Qarani? Udah tahu kan? Udah tahu, nggak usah diceritain lagi. Udah tahu, mau ngapain? Garis besarnya Uwais Al-Qarani tinggal di mana? Tinggal di mana?
Di mana? Di Yaman. Di Yaman. Yaman tuh di mana? Luar negeri. Oh, kenangan saya dulu lama belajar dia. Pulang dari Yaman ke Indonesia saya tahun 2002. Antum tahun 2002 kelas berapa ya? Hah? Sudah lahir belum? Udah. Kelas berapa? Tahun 2002. Langsung ngajar, langsung ceramah kemana? Kenapa? Supaya istiqomahnya nggak hilang gitu. Dulu ada yang curhat sama guru kita, Al-Habib Umar bin Habib Hafizahullah. Beliau curhatnya, ada salah satu teman aneh curhat, pengen dakwah takut katanya. Kenapa? Takut nggak mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Kabura maqtan indallah. Katanya Habib Umar, kalau ente nggak sampaikan ilmu yang ente ada sama ente, dosanya double. Satu, tidak menyampaikan kitman bil ilm, ada dosanya besar, menyembunyikan ilmu. Kedua, ente-nya nggak ngamalin. Tapi kalau ente berani berdakwah, sekalipun kurang-kurang, tapi ente suatu saat akan mengamalkan. Contoh kita di perumahan kita sering ngomong, ayo Pak, sholat subuh di masjid Pak. Ayo Pak, sholat subuh di masjid. Masa ente kagak sholat subuh itu? Cariin orang itu. Ngajak mana? Mana udah ke masjid nggak ada ente. Akhirnya mau nggak mau besok masjid. Benar nggak? Akhwat nih ngomong sama temennya, kita nih hidup mati nggak ada yang tahu, nggak harus tua, yang muda juga banyak meninggal. Tutup aurat, takut sama Allah. Udah nggak bisa lagi kita buka. Kita ngomong apa? Tuh kata. Jadi salah satu resep mau jadi orang istiqomah itu berani mengeluarkan nasihat. Kalimatnya dari beliau bahasa Arab, "Idza turidul istiqamah, 'alaika an tad'un nas lil istiqamah." Kamu mau jadi orang istiqomah, ajak orang istiqomah. Caranya begitu. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, ini orang tua di surga, luar biasa. Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu hidupnya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berangkat menemui Rasulullah. Padahal beliau sudah beriman, beliau sudah menjadi muslim, tidak berangkat menemui Rasulullah. Karena apa? Karena beliau menjaga ibunya. Ibunya sudah tua, matanya buta. Uwais Al-Qarani menyayangi ibunya. Cuman ibunya tahu Uwais Al-Qarani ini rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau setiap waktu sholat suka naik ke atas rumahnya. Kalau masuk waktu sholat suka naik ke atas rumahnya. Uwais Al-Qarani itu diberikan kemuliaan oleh Allah, karamah. Di antara karamahnya, suara azan di Madinah beliau bisa dengar di Yaman. Dan apa yang dirasakan oleh Rasulullah, beliau merasakan. Rasulullah senyum, beliau senyum. Rasulullah menangis, beliau ikut menangis. Kekuatan ta'alluq atau apa ya, kuatnya hubungan Uwais Al-Qarani dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dan ini karena doa ibunya. Waktu ibunya bilang, ya Uwais, berangkat ke Madinah, sampaikan salam ibu dengan Rasulullah. Maafkan ibu nggak bisa ngantar engkau. Katanya, tidak wahai ibu, saya ingin berjumpa Allah dan Rasulnya lewat engkau. Tuh, baik. Saya mau ketemu Allah dan Rasulnya lewat engkau wahai bunda, lewat engkau wahai ummi. Terus itu mau sia-siakan? Ya salah. Gimana? Di kantor bisa sabar, dimaki-maki sama atasannya. Bisa kerja nggak lo? Kalau nggak bisa kerja, keluar aja.
S1 doang, kagak bisa kerja, dimaki-maki. Tapi tetap aja besok datang lagi, ya Pak, maaf Pak, ya Pak, apa, ya. Demi mengharap apa itu? Gaji bulanan dia nggak seberapa. Kadang-kadang cukup juga kagak, kadang-kadang habis buat ongkos sama buat yang lain habis. Nih ibu nih, surga nih, baru nih, ibu nggak maki-maki kayak bos ente. Dan kalaupun dia maki-maki, dia berhak dia melahirkan kamu kok. Cuma baru diomelin sedikit aja. Kalau habis makan dicuci dong piringnya. Kata ibunya begitu. Tersungking. Malah tersinggung, tersungking. Wah kacau tuh anak tuh. Ada nggak di sini? Anak Rukiah nih. Bener dong. Masa tuh kalau habis makan cuci piringnya ya Neng ya. Ngambek. Orang nggak percaya berkeh. Orang nggak percaya apa? Barokah, berkeh, barokah. Repot kalau begini caranya. Kalau habis makan, cuci piringnya ya Neng. Ya Umi. Bahkan setelah cuci piring, Umi berkenan nggak? Saya mau cuciin kaki Umi. Oh, begitu. Senengin orang tua. Waduh, gimana? Di depan ibu main HP. Gitu. Dipanggil sama ibunya. Jaka, Jaka. Kak, Jaka. Nggak. Lagi main game. Udah bangotan masih main game juga. Main game anak kecil masih wajar, itu pun mesti dibatasi. Kalau perlu jangan deh. Ini udah pada bangotan main game juga. Apa-apaan sih? Atau lagi WA sama orang, apalagi orang laki. Kalau orang perempuan tuh katanya, kalau orang laki tuh dia kalau udah fokus sama sesuatu tuh nggak dengerin yang lain. Katanya saya pernah nonton itu psikolog. Dia orang laki itu kalau udah fokus sama sesuatu, dia fokusnya sangat tuh. Dia nggak bisa lagi dengar yang lain, butuh waktu untuk memahami suara lain. Itu ibunya udah manggil 5 kali tuh. Dia masih main, dia karena kalau orang perempuan cepat dia. Iya, orang perempuan cepat dia. Dia lagi apa? Dia juga kelemahannya nggak terlalu fokus laki, tapi dia apa namanya? Dia kalau lagi mengerjakan sesuatu bisa sekalian tuh. Nah, itu orang perempuan. Kalau orang laki-laki kan coba lihat, kalau ada orang laki-laki itu yang lagi masak tuh sambil dinerangin masak, dia kalau dia lagi ngomong dia berhenti dulu tuh, nggak bisa saling berbarengan kerja deh. Kalau perempuan bisa orang itu sih itu gimana ceritanya? Panjang deh. Ya salah. Iya. Saya kasih tahu ya. Ini ada raja nih, kita takutnya sama raja nih, bukan takut deh, segen istimewa nih, kita muliakan ini ketemu raja, ketemu big boss nih, datang nih, lagi datang ke kantor, big boss, bukan bos yang kecil-kecil nih, big boss datang, wah langsung kita tampang lucu keluar semua tuh, tampang lucu keluar semua, nanti lagi nangis kita senyum-senyum depan dia, dipaksain, Allahumma paksain udah, big boss nih. Big boss itu di bawah ibu antum. Big boss itu di bawah ayah antum. Dia sekarang jadi big boss ente. Suatu saat bisa jadi partner. Gak ada yang tahu nasib orang. Suatu saat mungkin bisa jadi musuh. Tapi kalau orang tua selama ini, gimana sih? Orang tua wajah cemberut. Wah, ada nggak orang di sini? Hah? Baca kursi ini enak. Nggak teriak. Dan begitu dong, bukan orang tua sih. Mama mau apa? Mau makan apa? Sebelum pulang dari kantor, Ma,
Bang Dudung mau nggak? So, Bang Dudung tau nggak? Yang Melayu naik mulu harganya sekarang 45 ribu. 45 ribu dari 50 murah, ada lupa deh. Naik mulu, tapi enak soalnya. Biasa. Bukan terminal tuh udah bawa jembatan. Gitu tawarin. Martabak mau nggak martabak? Telur 3 emang. Telur 3 buat ibu. Masa telur 1? Telur 3, no bebek. Wah itu. Kalau perlu kita kupas. Mas, boleh nggak aku nyuapin mama? Waduh, kelopak-kelopak. Senang ibu. Ya Allah, di luar ente tuh, dia masuk kamarnya. Nah, ya Allah, aku ridho sama anakku. Ya Allah, dia sayang betul. Ya Allah, senengin hidupnya dunia akhirat. Nah, itu doa tulus itu ente. Kalau dapat kelar semua masalah. Biasa. Deh, pulang beli martabak, semuanya beli martabak. Ya enggak? Semuanya beli martabak, gak usah pakai nanya lagi deh. Luar biasa. Udah mulai sekarang berubah. Kalau ente mau jadi surga nih, ya kediaman ente, apalagi situasi kayak sekarang. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar lah. Di rumah aja ibadah nyenengin orang tua. Nih, pijitin orang tua. Salaman pagi sore minimal 2 kali, minimal sehari 2 kali deh. Kalau nggak bisa 5 waktu 2 kali. Iya. Kalau nggak ketemu cariin posisinya di mana. Temuin orang tua. Cium tangan, bolak-balik cium tangan, jangan cuma sekali, bolak-balik. Ibu udah wangi aja deh, biar habis megang bawang juga wangi aja deh. Karena ibu, nah, itu udah nggak nyium bau bawangnya lagi, bau keberkahannya, wangi keberkahannya kita cium. Yuk, cium keningnya ibu. Maafin ya mah, waduh, berkah deh, tambah temenin abahnya, begitu. Mulai sekarang pulang beli apa? Martabak. Soalnya yang lain udah pada tutup, martabak masih buka nih. Iya nggak? Kebuli udah tutup, situ kebuli masih buka kan? Makan malam nasi nggak bagus, martabak ya. Kalau nggak mau sekarang ya besok deh, besok beliin nasi uduk wa bihun. Nasi uduk wa bihun. Kan senengin orang tua. Begitu. Rumah surga. Apa juga yang diminta sama Allah dikasih. Wes Al-Quran itu. Aku ingin berjumpa dengan Allah dan Rasulnya lewat kau wahai ibu. Maksudnya lewat keridhaan. Dapat. Sampai Rasul titip salam sama 2 sahabatnya yang mulia, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kalau ketemu sama Uwais, kirimkan salamku kepadanya. Ya Umar, ya Ali, minta doa sama dia. Doanya dia pasti dikabul sama Allah karena dia bakti sama orang tua. Bayangkan nanti sahabat pembesar suruh minta doa dengan tabi'in. Bukan berarti Uwais lebih mulia dibanding sahabat, bukan. Tetap dalam pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap as-sahabah afdal minat tabi'in. Karena mereka punya ibadah berjumpa dengan Rasulullah. Namun ini menandakan bahwa Rasulullah mengajarkan begitu, kita harus saling minta doa. Bukan berarti Ustaz tidak minta doa sama jamaahnya gitu. Emang begini ajaran Islam. Sahabat minta doa dengan tabi'in, tabi'in minta doa dengan sahabat. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu juga kalau jadi orang tua, jangan segan minta doa sama anak.
Tapi lebih utama anak minta doa sama orang tua. Allah, mudah-mudahan rumah kita jadi surga buat kita. Ya, kita taubatan nasuha, kita beristighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah merahmati kita insya Allah. Dan kita komitmen untuk menyenangkan hati orang tua kita. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Kita beramal baik buat diri kita, buruk buat diri kita. Dari sekarang kita baikin orang tua, senengin habis-habisan. Jangan tunggu kain kafan menyelimuti beliau-beliau baru kamu ingin menyenangkan. Walaupun masih bisa dengan cara beramal saleh, bersedekah atasnya. Tapi lain kalau yang sama-sama lagi hidup, bikin kesan yang baik sama orang tua. Ada satu ulama bilang, kalau kamu ingin bisa memberikan kesan kepada orang tuamu, caranya gampang. Apa itu caranya? Kata guru ini, ketika kau berjumpa dengan orang tuamu, anggap itu pertemuanmu terakhir. Mungkin setelah ini antara dia atau kau akan wafat. Setiap ketemu, sepertinya ini ketemuan terakhir. Kayak gimana itu? Hah? Luar biasa itu. Ya salam. Indah. Pandang wajah orang tua dengan baik, dengan senyum, jangan dengan sinis. Itu sama aja membuat kesal dirimu, keadaanmu tambah sulit. A'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fina wa fikum. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semua. Astagfirullahaladzim. Semua katakan astagfirullah. Teruskan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang untuk memudahkan konsentrasimu, pejamkan matamu dan terus beristighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus katakan astagfirullahaladzim. 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 Terus katakan. Pejamkan matamu dan lihat wajah ibumu di hadapanmu sekarang. Lihat wajah. Semua katakan astagfirullahaladzim. Ibumu ada pilihan dari Allah untukmu, yang Allah takdirkan sebagai wasilahmu untuk mendapatkan ridhanya. Allah berikan padamu sebagai perantara untuk kau mendapatkan rahmatnya dari miliaran ibu yang ada di muka bumi. Dialah ibu kita yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu kita. Bukan pilihan, tapi pilihan Allah. Dan Allah maha benar dengan pilihannya. Jadi jangan pernah menganggap ada ibu yang lain lebih baik daripada ibumu bagimu. Anggap selalu dan yakinilah, karena ibumu itu pilihan Allah. Jadi ibumu adalah yang terbaik bagimu. Maka katakan astagfirullahaladzim. Tidak sedikit dari kita yang pernah menganggap ada ibu orang lain lebih baik bagi kita, dengan mengatakan andai ibuku adalah fulana,
andai ibuku adalah fulana, andai ibuku adalah ibunya fulan, andai ibuku adalah ibu temanku, andai ibuku adalah ibu temanku. Istighfar kepada Allah. Kau tidak tahu cara memilih ibu, kau tidak pandai cara memilih ibu, kau tidak pandai memilih ibu. Allah yang tahu ibu terbaik bagimu. Allah yang tahu ibu terbaik bagimu. Sekarang pejamkan matamu dan lihat wajah ibumu. Itulah ibumu yang terbaik bagimu. Dari seluruh ibu yang ada di muka bumi, beliaulah yang paling cinta padamu. Beliaulah yang paling sayang padamu. Allah memilihkan untukmu ibu. Pejamkan matamu. Ku ajak diriku dan kalian melihat wajah ibu dengan mata batin kita, mata kolbu kita. Coba lihat lelah wajahnya, kesabarannya atas kenakalan kita. Setiap hari kita lemparkan kekecewaan. Betapa sadisnya kita. Orang yang paling kejam di muka bumi adalah orang yang kejam kepada orang tuanya. Seseorang yang telah membuktikan rasa cintanya ketika melahirkan, bertaruh nyawa. Andai kata ada masalah dengan bayinya, disuruh memilih, wahai ibu, kalau anakmu diselamatkan, nyawamu membahayakanmu, maka ibumu pasti memilih, selamatkan anakku dan aku tidak peduli dengan nyawaku. Kemudian memberikan literan darah padamu lewat air susunya. Siap dibangunkan jam berapa saja ketika kau bayi waktu itu. Kau bangunkan ibumu jam 1, jam 2. Kau bangunkan ibumu di tengah malam. Kau sakit sedikit saja di masa kecilmu, ibumu tidak nafsu makan, tidak bisa tidur. Andaikan kau pergi tidak diketahui kemana, ibumu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya akan bisa menangis menunggu kedatanganmu. Terus sekarang balasannya masih bisa bermuka masam di depan ibu kita. Dengan sahabat saja dilarang bermuka masam, lalu bagaimana dengan ibu? Siapa orang memandang wajah ibunya dengan ridha, dengan senyum yang indah, maka Allah akan mengindahkan kehidupan. Beristighfarlah jika kau pernah bermuka masam di hadapan orang tuamu. Katakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Teruskan. Ilahi, semua yang hadir di masjid ini, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Terutama kami yang telah banyak kufur nikmat terhadap ibu pilihanmu, ya Allah. Suara paling merdu adalah suara ibumu. Mata yang paling indah adalah pandangan mata ibu. Tangan yang paling halus adalah tangan ibu. Seseorang yang paling wangi adalah wanginya ibu. Allah, segala puji bagimu ya Allah.
Alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan ibu yang terbaik untuk kami. Angkat kedua tanganmu, sebutkan nama ibu. Sebutkan nama. Terus pejamkan matamu, lihat wajah ibumu, sebutkan nama. Katakan padanya, Ummi, saya sangat mencintaimu. Mama, maafkan saya, Mama. Minta sama Allah agar suaramu disampaikan ke dalam kalbunya. Biarpun kau bicara di sini, Allah bisa saja menyampaikan ke dalam kalbunya. Sekarang angkat kedua tanganmu dan doakan ibumu. Semua katakan ya Allah. Semua katakan ya Allah. Katakan ya Allah. Ya Allah, ampuni ibu kami, rahmati ibu kami. Ya Allah, berikan kesempatan untuk kami di sisa usia kami ini, menyenangkan hati ibu kami ya Allah. Ilahi, berikan taufik hidayah pada kedua mata kami, agar bisa memandang sesuatu yang paling indah adalah ibu kami di alam muka bumi ini. Ilahi, berikan taufik hidayah kepada kedua telinga kami, agar kedua telinga kami menyukai suara ibu kami, menyukai nasihat ibu kami, menyukai doa ibu kami. Ilahi, berikan taufik hidayah kepada kalbu kami untuk bisa mencintai ibu kami. Ya Allah, melebihi segala-galanya, melebihi harta kami. Ya Allah, semua katakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ilahi, ampunilah bagi kami yang pernah berkata kasar kepada ibu kami. Ampunilah kami yang pernah memandang sinis ibu kami. Ampunilah kami yang pernah menyatakan kekecewaan pada ibu kami. Kami tahu ya Rabb, dan kami yakin ibu kami telah memaafkan kami karena hati pemberian baginya sangat mulia untuk kami. Namun izinkan seluruh anak yang hadir di sini untuk meneteskan air matanya menyesali dosa dan kesalahannya. Ilahi, ampuni semua yang hadir. Ilahi, ampuni semua yang hadir, terutama yang pernah menyakiti orang tua, terutama yang pernah membantah orang tua, terutama yang sering cuek sama orang tua, yang tak peduli dengan orang tua. Ilahi, di masjid ini kami menyebut nama-Mu ya Allah. Kami menyebut nama-Mu ya Allah. Kami menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami di sisa usia kami menyenangkan ibu kami, bisa membayar kesalahan kami. Jangan cabut nyawa ibu kami sebelum kami menyenangkannya ya Allah. Kami masih membutuhkan keberkahan-Mu darinya. Kami masih membutuhkan keberkahan-Mu lewat ibu kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karuniakan ke dalam kalbu ibu kami memaafkan dan meridhai kami.
Ilahi, gerakkan dari lisannya doa yang baik untuk kami. Ya Allah, bagi ibu kami yang di alam kubur, bagi ibu kami yang di alam kubur, terangkan kuburnya, sampaikan salam kami kepadanya. Ya Allah, ampuni abah kami, rahmati abah kami, sayangi bapak kami. Ya Allah, jika kami sempat melakukan kesalahan kepada ayah kami, ampunilah kami. Gerakkanlah hati ayah kami memaafkan kami. Jika ayah kami pernah mengambil sesuatu yang haram demi menyelamatkan hidup kami, ampunilah kesalahannya dan mudahkanlah kebaikan untuknya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bagi ayah kami yang di alam kubur, terangi kuburnya, luaskan kuburnya, masukkan ke surga ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan rumah yang kau izinkan kami tinggal di dalamnya menjadi surga bagi kami. Rumah yang bisa kami isi dengan ketaatan kepadamu. Rajin sholat kami di dalamnya, rajin baca Al-Quran kami di dalamnya, bakti dengan orang tua. Ya Allah, semua katakan ya Allah. Ya Allah, dekatkan dirimu padanya, katakan ya Allah. Dekatkan dirimu padanya, katakan ya Allah. Jangan lihat saya, tidak usah lihat orang sekitarmu. Saya mengajak kalian semua untuk mendekatkan diri pada Allah. Katakan ya Allah, katakan ya Allah, katakan ya Allah. Siapa yang mengizinkan kau mengucapkan ya Allah? Siapa yang mengizinkan kau mengucapkan ya Allah? Allah masih mengizinkanmu mengucapkan ya Allah. Ada banyak orang sudah tidak dapat izin lagi mengucapkan ya Allah. Ada orang yang sedang tidak dapat izin mengucapkan ya Allah, tidak bisa mengucapkan ya Allah. Tapi kalian masih diizinkan berdoa padanya. Katakan semua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Taubatlah kepada Allah. Jadilah hamba yang terbaik setelah ini. Jadilah hamba yang bertakwa setelah ini. Jadilah orang-orang yang patuh setelah ini. Jadilah orang-orang yang berakhlakul karimah. Sayangi kedua orang tua karena Allah. Sayangi keluarga karena Allah. Bergaulah dengan cara yang baik. Ya Allah. Semua katakan ya Allah. Asik. Nikmat. Nikmat. Jangan lihat saya. Jangan lihat saya. Nikmati hubunganmu dengannya. Nikmati hubunganmu dengannya. Nikmati hubunganmu dengannya. War-Rahmanur Rahim. War-Rahmanur Rahim. Bersyukurlah dengan kedua mata pemberian Allah. Pandanglah ibumu dengan pandangan cinta. Bersyukurlah lisan diberikan oleh Allah. Ucapkanlah kepada ibu dan ayahmu kalimat cinta dan indah. Bersyukurlah telinga yang dikaruniakan Allah. Gunakan untuk mendengarkan nasihatnya dengan ikhlas dan bahagia. Kedua tangan pemberian Allah gunakan untuk mengabdi padanya. Kedua kaki diberikan oleh Allah, gunakan untuk mengabdi padanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah ya Karim, sebagaimana kami berkumpul dengan orang tua kami di dunia, kumpulkan kami di yaumul qiyamah di dalam surgamu. Kumpulkan kami di yaumul qiyamah di dalam surgamu dengan orang tua kami, dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami cintai. Semua katakan Allahumma ajirna minan nar. Ayo 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. 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 Wa askinna, ucapin setelah saya, wa askinna ma'as sabiqin a'la faradisil jinan khalidina min ghairi sabiqati azab wala itab wala fitnah wala hisab birahmatika ya arhamar rahimin. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Syekh Fikri Thorik. Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semua menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Pakaian yang kita pakai sekarang titipan, motor titipan, mobil titipan, semua titipan. Yang punya pacar pun titipan, mungkin akan ditikung oleh teman. Kalau ada yang mau lanjut, Pacaran haram, tak boleh punya pacar. Pacaran apa? Haram, yang boleh nikah. Insya Allah. Maka ada yang hadir di sini sepertinya jomblo semua malam minggu. Jadi untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk di follow Instagram Remisha Official dan juga Instagram Ustadz kita. Boleh dibuka HP sekarang, diketik juga boleh. Kita kasih